Barang bukti ini senilai 2,6 miliar rupiah yang diamankan dari penguasaan saudara JAN, Jion, YON, dan juga saudara SDW. KPK juga menyita uang tunai senilai 2,6 miliar rupiah dalam pengusutan perkara dugaan pemerasan dan jual beli jabatan yang menjerat Bupati Pati Sudewo. Penyitaan tersebut dilakukan bersamaan dengan penetapan 4 orang sebagai tersangka, termasuk 3 kepala desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa uang miliaran rupiah itu diamankan dari sejumlah pihak yang terlibat dalam perkara ini. Dalam perkara ini, KPK menetapkan 4 orang tersangka selain Sudewo yang menjabat sebagai bupati untuk periode 2025 hingga 2030. Penyidik juga menetapkan Abdul Siono selaku Kepala Desa Karangrowo. Kemudian ada Sumarjiono selaku Kepala Desa Arumanis dan juga Karjan selaku Kepala Desa Sukorukun. Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Senin 19 Januari. Selain itu Asep juga menjelaskan setelah dilakukan gelar perkara dan juga pemeriksaan secara intensif, penyidik pun memutuskan menahan keempat tersangka untuk kepentingan penyidikan. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 20 Januari hingga 8 Februari 2026 dan akan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Berdasarkan arahan SDW, YON dan Jion kemudian menetapkan tarif sebesar 165 juta sampai 225 juta untuk setiap calon perangkat desa. Nah, jadi setiap perangkat desa itu dimintai antara 165 sampai dengan 225 juta untuk mendaftar ya. Kemudian besaran tarif tersebut sudah di-markup oleh YON dan Jion dari sebelumnya 125 juta sampai dengan 150 juta. Nah dari awalnya saudara SDW itu dengan saudara YON dan Jion dan yang lainnya yang tim belakang itu 125 sampai 150. Tetapi kemudian oleh di lapangan oleh saudara YON dan Jion ini dinaikin, ya tentunya juga untuk keuntungan mereka ya. Dalam praktiknya proses pengumpulan uang tersebut diduga disertai ancaman. Jadi diancam apabila Saperdes calon perangkat desa tidak mengikuti ketentuan, tidak mau membayar seperti itu, tidak mau memberikan pemberitahuan, maka formasi perangkat desa tidak akan dibuka kembali pada tahun berikutnya. Jadi nanti nggak akan ada lagi jadi seperti itu. Nah, kemudian atas pempolisian tersebut hingga 18 Januari 2026, Jion tercatat telah mengumpulkan dana kurang lebih sebesar 2,6 miliar yang berasal dari 8 kepala desa di wilayah kecamatan Jateng. Ya, tadi kan berapa sih di wilayahnya? Paling dia per unit kecil, tapi ternyata setelah dikumpul-kumpul karena memang banyak, ya, sekitar 601 perangkat desa, maka untuk wilayah kecamatan Jateng saja ini jumlahnya 2,6 miliar. Uang tersebut dikumpulkan oleh Jion dan saudara Zan selaku Kades Sukorukun yang juga bertugas sebagai pengumpul dari para Saperdes untuk kemudian diserahkan kepada Jion. Dan selanjutnya juga akan diteruskan kepada saudara SDW. Dalam peristiwa tertangkap ini, tim dari KPK mengamankan 8 orang yang dibawa dari Pati ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, yaitu saudara SDW, Bupati Pati periode 2025-2030, saudara YON, Kades Karangrowo, Kecamatan Jatenan, saudara Jion, Kades Arumanis, Kecamatan Jatenan, saudara JAN, Kades Sukorukun, Kecamatan Jatenan, saudara TAS, Camat Jaten, saudara PRI, Camat Maraborejo, saudara Sui, calon perangkat desa, dan saudara JKL, calon perangkat desa. Selain itu, KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai 2,6 miliar
yang diamankan dari penguasaan JAN, JION, YON, dan SDW. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan unsur dugaan peristiwa pidananya, maka perkara tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini diputuskan naik ke tahap penyidikan. Kemudian setelah ditemukan cukup alat bukti, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 4 orang tersangka sebagai berikut. SDW, Bupati Pati periode 2025-2030, YON, Kades Karanglo Kecamatan Jakenan, JION, Kades Arumanis Kecamatan Jaken, dan JAN, Kades Sukodukun Kecamatan Jaken. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Januari hari ini ya, sampai dengan 8 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Negeri Merah Putih Tangerang. Atas perbuatannya terhadap para tersangka disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf E Undang-Undang 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 junto pasal 20 Undang huruf C KUHP. Pernah menghadap saya di kantor kabupaten, kalau nggak salah di sekitar awal Desember, minta petunjuk soal pengisian perangkat desa. Saya katakan bahwa pengisian perangkat desa adalah sepenuhnya DJKA gimana Pak? Kasih jalan abang, saudara setengah. Jalan aja nih ngusain. Yang belakang jalan aja. Jalan. Ngapain ngikut? Ngomong kagak. Turun. Jalan ke Pati. Nyusain. Turunin. Lepas, patah, woi. Jangan lupa subscribe ya.